Jauh sebelum Yesus lahir di Bethlehem dan berjalan di jalan-jalan Galilea, dia sudah ada. Namun bukan dalam bentuk yang dikenal dunia. Alkitab mengungkapkan bahwa ada sisi Yesus yang jarang dibayangkan manusia. Begitu dahsyat sehingga ketika dinyatakan, manusia jatuh tersungkur seperti mati. Kitab Wahyu pasal 1 mencatat penglihatan paling mulia tentang Yesus. Rasul Yohanes yang pernah berjalan dan makan bersamanya, kini melihat dia dalam kemuliaan kekal. Di Pulau Patmos, Yohanes mendengar suara seperti trompet dan melihat seorang seperti anak manusia berdiri di tengah 7 kaki dian, berjubah panjang, berikat emas, rambut putih seperti salju, mata bagaikan nyala api, kaki seperti perunggu menyala, dan wajah bersinar seperti matahari. Dari mulutnya keluar pedang bermata 2. Ketika Yohanes melihatnya, ia jatuh tersungkur seperti mati. Ini bukan simbol, ini adalah wahyu Yesus dalam kemuliaannya yang sejati. Dialah Alfa dan Omega, yang hidup, yang mati dan bangkit, yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Yesus yang sering dianggap sekadar guru atau nabi, di sini dinyatakan sebagai Tuhan atas waktu dan kekekalan. Lalu muncul pertanyaan besar. Mengapa dunia sebelumnya mengenalnya sebagai tukang kayu dari Nazaret, bukan sebagai Raja Surga? Jawabannya ada dalam pilihan kasihnya. Rasul Paulus menulis bahwa Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 7. Ia tidak kehilangan keilahiannya, tetapi dengan sengaja menyembunyikan kemuliaannya. Sang Pencipta memilih hidup sederhana, berjalan di antara manusia, merasakan lapar, sakit, dan penderitaan. Nubuat Yesaya telah mengatakan bahwa ia tidak tampil dengan rupa yang menarik perhatian manusia. Yesaya 53 ayat 2. Sekilas kemuliaan itu pernah tersingkap, seperti di peristiwa transfigurasi. Namun sepanjang hidupnya, Yesus memilih jalan kerendahan hati. Ia yang bisa memanggil bala tentara malaikat justru membasuh kaki murid-muridnya dan menyerahkan diri ke salib. Salib bukan kegagalan manusia, melainkan pengorbanan sukarela Allah. Rahasia ini semakin ditegaskan dalam doa Yesus di Yohanes 17. Ia berkata, "Muliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki bersamamu sebelum dunia ada." Ini adalah pernyataan jelas tentang praeksistensinya. Yesus menegaskan bahwa sebelum penciptaan, ia telah berbagi kemuliaan ilahi bersama Bapa. Karena Allah tidak membagikan kemuliaannya kepada siapapun, ini berarti satu hal, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yesus kemudian berkata bahwa hidup kekal adalah mengenal Bapa dan Yesus Kristus yang diutusnya. Mengenal Allah tidak mungkin tanpa mengenal Kristus. Keilahian Yesus bukan tambahan dalam iman Kristen. Itulah intinya. Ia bukan hanya jalan menuju Allah, ia adalah Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Sepanjang hidupnya, Yesus setia pada tujuan kedatangannya, memuliakan Bapa. Ia menyembuhkan, mengajar, mengasihi, dan menghadapi dosa demi mewujudkan kekudusan dan kebaikan Allah. Menjelang pengorbanannya, dalam doa Yohanes 17, Yesus memohon agar kemuliaan yang pernah ia miliki bersama Bapa sebelum dunia ada dinyatakan kembali. Bukan demi dirinya, melainkan sebagai penggenapan rencana penebusan kekal. Doa ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan jendela menuju hati Kristus. Anak yang sejak kekekalan bersama Bapa, rela menyembunyikan kemuliaannya, menjadi manusia dan menanggung dosa kita. Ia yang berdoa itu adalah Allah yang kekal, Sang Pencipta yang rindu kembali ke kemuliaannya semula. Alkitab menegaskan bahwa Yesus ada sejak awal. Dalam Kejadian 1 ayat 1, Allah disebut Elohim, jamak namun bertindak tunggal, memberi isyarat kesatuan ilahi.
Yohanes 1 ayat 1-3 menyatakan dengan jelas bahwa firman itu adalah Tuhan dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Paulus menegaskan hal yang sama dalam Kolose 1 ayat 16. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Yesus bukan penonton dalam penciptaan, Dia adalah agen utamanya. Pemahaman ini mengubah cara kita melihat inkarnasi. Bayi di palungan adalah Dia yang menempatkan bintang-bintang. Dia yang menangis atas Lazarus adalah sumber kehidupan itu sendiri. Kemuliaan yang diminta Yesus dalam Yohanes 17 adalah kemuliaan yang telah Ia miliki sejak kekekalan. Yesus bukan sekadar nabi atau guru agung. Ia menyatakan dirinya satu dengan Bapa. Yohanes 10 ayat 30. Menerima penyembahan, mengampuni dosa, dan menyebut dirinya Alfa dan Omega, gelar yang dalam kitab suci hanya milik Allah. Jika Allah tidak membagi kemuliaannya dengan siapapun dan Yesus memilikinya, maka Yesus adalah Allah itu sendiri. Inilah pusat iman Kristen. Tanpa keilahian penuh Kristus, Injil kehilangan dasarnya. Yohanes menulis Injilnya agar kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah, dan oleh iman kepadanya kita memperoleh hidup. Percaya kepada Yesus berarti mengakui bahwa Pencipta langit dan bumi telah berjalan di antara kita sebagai Emmanuel, Allah beserta kita. Yehezkiel menggambarkan makhluk surgawi dengan kemuliaan yang luar biasa, kaki seperti perunggu yang berkilauan, gerakan seperti kilat dan wajah yang bercahaya. Namun kemuliaan itu bersifat pantulan, berasal dari Allah, berbeda dengan Yesus. Kemuliaan Yesus berasal dari dirinya sendiri, karena Ia memiliki esensi yang sama dengan Bapa. Malaikat bersinar karena menerima terang. Kristus bersinar karena Dia adalah terang itu sendiri. Ibrani 1 ayat 3 menegaskan bahwa Yesus adalah kecemerlangan kemuliaan Allah dan gambaran yang tepat dari keberadaannya. Tidak pernah Allah berkata kepada malaikat, "Engkau adalah anakku," atau mempersilakan mereka duduk di sebelah kanannya. Malaikat adalah utusan, tetapi Yesus adalah firman itu sendiri. Dalam Wahyu 5, seluruh makhluk surgawi menyembah anak domba dan mengakui kelayakannya. Penyembahan ini hanya layak diberikan kepada Tuhan. Yohanes melihat Kristus bukan sebagai makhluk surgawi biasa, tetapi sebagai Raja yang kekal. Matanya seperti nyala api, kearifan dan penghakiman sempurna. Kakinya seperti perunggu, kekuatan dan otoritas. Dan suaranya seperti banyak air, otoritas penciptaan. Tidak ada malaikat yang digambarkan dengan kemuliaan seperti ini. Yesus menyatakan bahwa Ia memegang kunci kematian dan Hades. Wahyu 1 ayat 18. Ini berarti Ia memiliki otoritas penuh atas hidup, mati, dan kekekalan. Setan bukan penguasa neraka, Ia adalah pihak yang akan dikalahkan. Otoritas Yesus diperoleh bukan dengan kekerasan, melainkan melalui pengorbanan di salib dan kemenangan kebangkitan. Wahyu diberikan pada saat gereja mengalami penganiayaan hebat. Yesus menampakkan diri bukan sebagai hamba yang menderita, tetapi sebagai Raja yang berdaulat, untuk menegaskan bahwa takhta masih ditempati dan Dia berjalan di tengah-tengah gerejanya. Ini bukan sekadar penglihatan tentang masa depan, tetapi pewahyuan tentang siapa Yesus sekarang. Yesus bukan hanya tokoh sejarah atau guru besar. Ia adalah firman yang kekal, pencipta, Raja yang dimuliakan, dan Tuhan atas segala sesuatu. Jika Dia adalah pusat ciptaan, maka Dia juga harus menjadi pusat hidup kita. Kristus yang mulia ini masih hidup, masih memerintah, dan masih memanggil hati manusia hari ini, bukan hanya untuk mengenalnya sebagai juru selamat, tetapi sebagai Tuhan. Dia hidup, Dia berdaulat, dan Dia akan datang kembali.